Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita sama-sama memberikan hati kita, hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kalau secara fisik kita tidak berkumpul bersama, tetapi saya percaya saat hati kita bersatu, maka Tuhan ditinggikan di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Dia akan bertahta di atas pujian kita. Amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini ruang dan waktu tidak akan membatasi hadirat Tuhan. Saya di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saat nama Tuhan ditinggikan, maka Allah bertata di atas pujian umatnya. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, berikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur di dalam latar
Shalom, jemaat terkasih GBI Miracle Service Wonosari yang dikasih Tuhan, Bapak Gembala dan para hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Boni sebagai pimpinan rehabilitasi narkoba Elkana. Sangat senang bisa melayani saudara jemaat terkasih yang luar biasa. Saat ini izinkan saya untuk share tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami yakin firman-Mu memberikan kekuatan dan memberikan kuasa kepada kami untuk melangkah lebih baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat-saat di mana kita sedang menghadapi wabah yang terjadi. Hari-hari ini kita lihat bagaimana kondisi bangsa kita yang penuh dengan permasalahan. Saya yakin bahwa di tengah-tengah permasalahan ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di Indonesia, walaupun kita lihat begitu banyak permasalahan, kita melihat bahwa tetap di Indonesia ini pemerintah masih sangat menjaga ketenangan, masih tetap menjaga kestabilan yang terjadi supaya masyarakat tetap nyaman, tetap tenang, tetap aman. Dan saya berharap kepada semua jemaat yang ada di GBI Miracle Service Wonosari tetap tenang, tetap mendapat informasi yang betul-betul valid dari informasi pemerintah, bukan dari informasi-informasi sembarangan. Dan saya berharap kita tetap menjaga kebersihan, tetap cuci tangan, tetap memakai masker. Kalau memang harus berangkat kemana-mana, kita tetap melaksanakan prosedur yang diminta oleh pemerintah. Baik, kita melihat saat ini apa yang terjadi ini merubah paradigma dari seluruh masyarakat. Saya yakin bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan bagaimana dengan cara pandang anak-anak Tuhan hari ini? Kita melihat cara pandang anak Tuhan hari-hari ini pun ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda. Kalau selama ini mungkin kita beribadah di gereja, ibadah yang penuh dengan kemegahan, penuh dengan lagu pujian yang dahsyat. Sekarang anak-anak Tuhan harus beribadah di rumah. Kita bukannya takut. Saya yakin beberapa jemaat bukan masalah takut atau tidak, tetapi ini adalah himbauan dari pemerintah. Dan hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul menghormati pemerintah, itu harus turut apa yang diminta oleh pemerintah. Jadi sekarang anak-anak Tuhan belajar untuk beribadah di rumah. Selama ini kita mungkin ibadah di gereja karena ada musiknya, ada worship leadernya, ada singernya, semuanya lengkap. Kita beribadah begitu dahsyat dan kita merasa ada kuasa Tuhan. Tapi akhirnya lama-kelamaan kita merasakan bahwa ibadah itu sebenarnya harus di tempat yang megah, ada musiknya. Kalau nggak ada musiknya kita nggak seperti itu. Nah, ini mulai ada perubahan di rumah. Ternyata di rumah dengan ibadah sederhana, mungkin yang punya gitar, yang bisa main gitar, bisa bermain gitar saja, itu ibadah yang luar biasa. Dan sekarang tanpa musik pun kita ibadah bisa hikmat. Dan kita melihat pergeseran ini di paradigma ini di antara anak-anak Tuhan ini sungguh luar biasa. Bahwa ternyata Tuhan mengajarkan kita ibadah itu dimanapun. Walaupun saya berkata begini bukan berarti kita tidak lagi ibadah di gereja. Kita tetap ibadah di gereja. Tetapi ibadah di gereja itu jangan sampai pura-pura. Kalau di ibadah di gereja
kita semangat tapi di rumah kita tidak semangat. Ini salah besar. Kita harus semangat ibadah di gereja maupun ibadah di rumah, dimanapun kita harus tetap semangat. Karena kita menghormati Tuhan, bukan menghormati oknum atau menghormati gedungnya, tapi kita menghormati Tuhan Yesus. Saya mau bilang bahwa hampir, uang itu tidak ada artinya. Anda punya uang berapa? 1 juta, 1 miliar. Tapi belum tentu apa yang Anda butuhkan itu ada. Anda butuh masker, Anda butuh alkohol, Anda butuh disinfektan, Anda punya uang, tapi belum tentu barangnya ada. Nah, artinya apa? Artinya bahwa hari-hari ini Tuhan menyatakan dengan kondisi seperti ini bahwa tanpa uang kita bisa hidup. Saya memiliki kesaksian pribadi. Di saat kami membutuhkan barang-barang seperti itu, kami tidak bisa membelinya. Pertama, uang kami kurang, dan kalaupun ada, barangnya susah. Tapi pada saat kami sharing dengan teman-teman, dengan orang lain, dan kami berdoa, ternyata bukan hanya alat-alat disinfektan, masker yang Tuhan kirim, alkohol, dan lain sebagainya, tetapi sampai makanan ringan pun Tuhan berikan. Ada yang dari Semarang, ada yang dari tempat lain Tuhan kirimkan, dan ini menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bukan hanya karena uang Anda, bukan karena uang saya. Tanpa uang pun kita bisa mendapatkannya. Ini yang merubah paradigma saya. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Pada saat kita punya uang, tetapi barang yang kita butuhkan tidak ada, itu percuma. Tapi pada saat saya nggak punya uang, tapi Tuhan kirimkan, itulah iman. Saudara terkasih, dengan kejadian-kejadian saat ini, saya mau sharing sedikit tentang kisahnya Ruth. Ya, kita tahu bahwa kisah Ruth di dalam kitab Ruth itu sungguh luar biasa. Kita tidak perlu membaca secara lengkap, tapi saya mau sharingkan sedikit. Dalam kisah Ruth ada latar belakang yang luar biasa. Latar belakang Ruth berasal dari bangsa yang menyembah dewa Kamos, ya, dan penduduknya memiliki mental yang rendah. Artinya mereka tidak seperti bangsa Israel. Mereka betul-betul tidak ada bimbingan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Ruth berasal dari keturunan Moab, ya, dari keturunan Moab. Amon, dan Amon itu keturunan dari Lot. Artinya apa? Bahwa Ruth ini sebenarnya keturunan dari hasil incest, hasil perkawinan antara orang tua dengan anak. Nah, Ruth juga dianggap kafir oleh bangsa Israel. Tempat asal Ruth itu adalah petani anggur. Ruth artinya persahabatan. Nah, kita lihat latar belakang mertuanya Naomi. Kita tahu bahwa Naomi berasal dari latar belakang keluarga di zaman hakim-hakim, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi pada zaman hakim-hakim ini kita juga tahu bahwa bangsa Israel dalam kondisi iman yang turun, yang merosot. Dan mereka hidup dalam kehidupan yang nyaman dengan dosa, mereka tidak mau berubah, mereka hidup betul-betul mengutamakan kedagingan. Dan kita tahu bahwa Naomi ini bersama dengan keluarganya suatu saat menghadapi kelaparan di bangsa Israel. Dia pergi ke tempat di mana Ruth berada, dan ternyata di tempat itu dia mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Suaminya, anak-anak kandungnya setelah menikah tetapi belum punya keturunan meninggal. Tinggal Naomi dan menantunya. Nah, kita lihat bahwa dari latar belakang kedua ini tidak ada yang enak di situ. Semuanya serba ada yang kurang menurut ukuran manusia. Naomi pergi dari bangsanya karena ada kelaparan. Ruth ikut dengan mertuanya dalam kondisi mertuanya sedang jatuh. Nah, tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana perbedaan dari keduanya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana
Naomi. Naomi dengan kejadian ini dia patah semangat. Dia berkeluh kesah. Dia menyalahkan keadaan. Naomi tidak berbalik kepada Tuhan dengan keadaan ini. Naomi merubah namanya menjadi Mara, artinya pahit. Dia mengumumkan kepada seluruh keluarganya, jangan panggil aku lagi Naomi, tapi panggil aku Mara, artinya pahit. Tapi lihat perbedaannya dengan Rut. Rut, setelah kejadian ini dia ikut dengan mertuanya yang hancur, berantakan, baik secara ekonomi dan semuanya. Dalam kondisi Israel juga tetap dalam kondisi kelaparan. Rut menetapkan hati untuk mengikuti mertuanya tanpa rasa ragu. Dan di situ Rut mengikrarkan imannya. Allahmu adalah Allahku, kata Rut kepada mertuanya. Rut tetap melakukan pekerjaan walaupun kelihatannya mustahil. Rut tidak menyerah. Rut bisa membahagiakan mertuanya. Ini perbedaannya, kita lihat. Naomi, mertuanya yang mengenal Tuhan, beribadah pada Tuhan, tetapi menyerah, berkeluh kesah, tidak berbalik kepada Tuhan. Kita lihat Rut dalam kondisi seperti itu, dia menetapkan hatinya, dia merubah paradigmanya, dia menetapkan imannya, dan dia mengikuti Allahnya Naomi. Nah, dengan adanya masalah, Rut merubah paradigmanya. Yang pertama, perkataan iman yang luar biasa keluar dari mulut Rut. Dia berkata di dalam Rut 1 ayat 16, Allahmu adalah Allahku. Perkataan iman yang luar biasa. Walaupun sebelumnya Rut belum mengenal siapa Allahnya Naomi. Rut tetap bekerja dengan mertuanya. Dan hidup Rut seluruhnya berserah kepada mertuanya. Walaupun mertuanya di sini dalam kondisi keadaan yang tidak baik. Rut anak yang taat. Rut pasal 2 ayat 7. Pada saat Naomi memerintahkan Rut pergi ke tempat Boas, dia menurut. Rut rendah hati. Dia tidak mengejar kekayaan semata. Rut mampu meraih kesempatan dan menyenangkan Naomi. Saudara yang terkasih, kita lihat dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, Rut yang awalnya tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya nyaman di dalam kehidupan bangsanya bukan bangsa yang miskin, tetapi Naomi yang dalam keadaan kelaparan, Rut memilih ikut Naomi dalam kondisi kelaparan. Berapa banyak kita sering ikut Tuhan, inginnya yang enak-enak. Berapa sering kita ingin Tuhan mengerti kita. Berapa sering kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini pada saat tidak sesuai dengan keinginan kita mengeluh dan kita marah. Kondisi seperti sekarang ini, kita banyak merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak ada. Ini tidak adil Tuhan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Tuhan, kenapa ini harus terjadi dengan saya, dengan Anda, dengan semuanya? Saudara yang terkasih, pertanyaan ini tidak dijawab dengan segampang itu. Pertanyaan ini tidak dijawab dengan semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan satu hal, ketaatan, perubahan paradigma. Dan kita harus belajar di situ. Dari kejadian Rut ini, kita memiliki beberapa catatan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun umatnya menganggap Tuhan itu lalai. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di dalam kisahnya Rut ini, kelihatannya bahwa Naomi ini hidupnya parah, hidupnya tidak baik, hidupnya hancur, hidupnya luluh lantah. Tetapi ada Rut yang mau taat, sehingga dia bisa bertemu dengan Boas. Tuhan izinkan bertemu dengan Boas, dan akhirnya mereka menikah. Kita tahu bahwa Rut ini adalah nenek moyang dari Daud, Raja Daud. Kehidupan berubah pada saat kita menyadari bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Catatan yang kedua yang kita dapatkan dari kisah Rut adalah ada karya Tuhan yang luar biasa. Dalam kisah Rut
sekalipun ada masalah dan cobaan. Tuhan bekerja lewat segala kondisi. Dan yang terakhir, Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat umatnya. Mari saudara, kita catat itu dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari semua ini? Yang pertama, rubah paradigma kita lewat keadaan yang ada. Selama ini mungkin kita beribadah tergantung gereja. Sekarang kita belajar bahwa beribadah jangan tergantung gereja. Artinya, setelah kita beribadah di gereja, di rumah, dimanapun, di tempat pekerjaan saudara, di tempat pelayanan saudara, di tempat usaha saudara, itu adalah ibadah-ibadah. Itu adalah sesuatu yang sakral. Saudara belajar, saudara dengan saya belajar untuk bisa beribadah dengan serius kepada Tuhan. Jangan pernah meremehkan ibadah. Jangan hanya karena di gereja kita serius, kita menyanyi, kita loncat-loncat, tetapi di rumah kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah berdoa dengan kusuk, kita nggak pernah penyembahan, kita nggak pernah membaca Alkitab. Nah, ini sesuatu yang kita harus rubah. Dan kita juga harus merubah paradigma yang lain, yaitu bahwa selama ini kita sudah mulai terbiasa dengan yang namanya mujizat kesembuhan. Kita ingin ada KKR kesembuhan, kita datang ke sana. Ada sesuatu ibadah yang memang di situ ada kuasa kesembuhan, kita datang ke sana. Pada saat ini tidak ada itu semua. Hari ini kita tidak mendengarkan itu lagi. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin bekerja langsung dengan saudara dan saya. Tidak pakai perantara. Kita adalah imamat yang rajani. Ingat itu. Lalu pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang kedua, rubah cara sikap kita melihat keadaan. Kalau dulu mungkin kita gampang tersinggung. Kalau kita melihat orang lain yang tidak baik dengan kita, kita lawan dengan tidak baik. Kita lihat sekarang ini semuanya berubah. Semuanya berubah. Orang-orang yang tidak peduli saat ini, mereka tidak kenal siapapun, mereka saling tolong-menolong. Orang di Indonesia bagian timur menolong orang di Indonesia bagian barat, bagian tengah. Begitu. Lewat kejadian ini Tuhan persatukan kita semua. Lewat Tuhan ketuk hati manusia untuk saling menolong. Ya. Kita lihat banyak sekali cerita-cerita di media sosial bagaimana Tuhan rubah orang yang selama ini masa bodoh sekarang berubah. Begitu perhatian. Lalu pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari kisah Ruth ini, tetapkan iman saudara. Jangan goyah, jangan takut. Mari sama-sama kita percaya bahwa di tengah badai permasalahan ini Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Nah, saudara terkasih, sebagai penutup yang tadi saya bilang kita baca di dalam Mazmur pasal 27. Sebenarnya ini adalah dasar firman. Kita sama-sama akan baca. Daud menulis dalam syairnya yang ditulis dalam kitab itu berkata demikian. Mazmur 27 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara terkasih, sebagai kata penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, nantikanlah Tuhan. Jangan kemana-mana, jangan takut, jangan seperti Naomi, dia mengungsi ke tempat lain dan ternyata di sana bukan kesenangan yang dia dapat, tetapi permasalahan yang dia dapat. Tetapkan hati saudara, kuatkan dan teguhkan, percaya, nantikanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih Bapak Boni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua sangat diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari penyampaian firman tadi diingatkan bahwa
hari-hari ini di saat situasi kondisi seperti ini, mari kita tetap beribadah dengan segenap hati kita, baik itu di rumah maupun dimanapun kita berada, tidak mengurangi kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan mari di tahun ini paradigma kita mulai diubahkan oleh Tuhan, sikap kita maupun iman kita tetap teguh sekalipun situasi kondisi yang ada di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mau belajar dari apa yang sudah Engkau sampaikan, bahwa di tengah situasi kondisi yang hari-hari ini kami alami, kami mau tetap belajar mengubah paradigma kami. Kami tidak lagi dipengaruhi oleh situasi kondisi, tetapi kami justru menjadi pengaruh di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami juga mau belajar sikap kami hari-hari ini mulai diubah sesuai dengan Engkau Bapa. Kami mau juga rindu Tuhan, iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh, sekalipun kami melewati banyak tantangan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarga, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu diketahui bahwa tanggal 10 hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Seperti biasa kita akan ibadah melalui video ini. Setelah penyampaian firman Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, siapkan di rumah masing-masing roti dan juga anggur ataupun air putih atau air teh, sehingga nanti kita akan memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib di rumah kita masing-masing. Sekaligus kita akan menerima berkat Paskah melalui penyampaian firman Tuhan. Demikian pengumuman dari gereja GBI Miracle Service Wonosari Gunung Kidul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahan intinya kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu atas hidup kami. Awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kami. Kuasa-Mu terus menjamah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru, minyak yang baru tercurah atas setiap kami. Siang hari ini kami bersatu hati, sama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami bersatu Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia, perlindungan-Mu sempurna atas Indonesia, penyertaan-Mu sempurna atas Indonesia. Bahkan kami rindu Tuhan, Engkau menaungi bangsa Indonesia ini dengan awan kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota yang ada. Tuhan mengurapi, biarlah hikmat yang daripada Engkau di dalam menghadapi tanggap darurat saat ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan, Engkau yang memberi hikmat sehingga kebijaksanaan yang tepat akan membawa penyelesaian yang luar biasa atas masalah saat ini yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk Yogyakarta, hari lepas hari penyertaan-Mu sudah sempurna atas Yogyakarta Tuhan. Bapak Sultan yang memimpin kota kami, Kau memberkati, Kau mengurapi. Biarlah melalui segala situasi yang ada saat ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk Gunung Kidul 18 kecamatan yang ada. Tuhan berkati. Memberkati bupati, wakil bupati yang memimpin kota kami. Hikmat, kebijaksanaan yang dari Engkau turun atas bupati, para pembantu, staf yang ada, bahkan aparatur keamanan yang ada di kota kami. Engkau memberkati. Kami juga rindu buat setiap penduduk yang ada Tuhan. Engkau memberikan hati yang bijaksana atas setiap penduduk sehingga mereka boleh taat akan peraturan-peraturan yang saat ini boleh dijalankan, boleh
tersebar luas atas Gunung Kidul ini Bapa. Kau memberkati segala segi perekonomian yang ada di Gunung Kidul ini Tuhan. Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan hidup seluruh rakyat Gunung Kidul ini Tuhan. Kami tahu melalui segala peristiwa yang ada saat ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas Gunung Kidul. Kami percaya hujan pertobatan-Mu akan Kau nyatakan atas Gunung Kidul ini Bapa. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di mana setiap kami berada Tuhan, setiap jemaat-Mu berada Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tetangga kanan kiri kami semua Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa setiap wilayah dimanapun setiap jemaat-Mu berada. Dan kami percaya mulai saat ini Tuhan, kami akan Kau nyatakan, Engkau akan membawa kami menjadi terang atas lingkungan dimanapun setiap kami berada. Satu hal, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui peristiwa ini. Kami bersyukur untuk gereja-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, bila tercurah atas gereja-Mu, GPI Miracle Service Wonosari. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau terus ada dalam gereja-Mu ini, sehingga kami menjalankan apa yang terus berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengakhiri pada pagi hari ini. Kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
kita sudah berdoa syafaat, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari di rumah kita masing-masing bersama dengan keluargamu, buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjagai engkau. Kiranya berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama berkata